Nah, dugaan pemukulan ini bermula ketika seorang anggota dewan yang juga diketahui sebagai ketua DPC Partai Gerindra Joko Santoso tidak terima adanya pemasangan atribut bendera PDI Perjuangan di sekitar lingkungan rumahnya. Ya, namun semua kejadian ini ternyata terduga pelaku pemukulan bernama Joko Santoso ini membantah. Jadi dia ini membantah tidak pernah melakukan pemukulan terhadap kader PDI Perjuangan bernama Suparjianto. Dia mengaku hanya mendatangi rumah terduga korban untuk menanyakan pemasangan bendera dan setelah itu pulang. Begitu katanya. Indonesia kuat bukan karena persamaan, tapi karena perbedaan yang dipersatukan. Ya, selamat datang di UTV Indonesia dan jumpa lagi bersama saya di program Dum Dum Show. Ya, kemarin ini ya, ada video viral seorang kader PDI Perjuangan yang diduga loh ya. Jadi dia ini diduga telah menjadi korban pemukulan oleh seorang anggota DPRD Kota Semarang, Jawa Tengah. Nah, dugaan pemukulan ini bermula ketika seorang anggota dewan yang juga diketahui sebagai ketua DPC Partai Gerindra Joko Santoso tidak terima adanya pemasangan atribut bendera PDI Perjuangan di sekitar lingkungan rumahnya. Nah, kader PDI Perjuangan yang melakukan pemasangan bendera ini adalah bernama Suparjianto. Jadi ya, sepulang dari kerja, Suparjianto ini ikut membantu teman-teman seprofesinya untuk memasang bendera. Namun sayang, setelah melakukan pemasangan atribut bendera, Suparjianto malah didatangi oleh ketua DPC Partai Gerindra di rumahnya. Coba bayangkan saja, ngeri sekali kan? Nah, tanpa permisi dan basa-basi ya, Suparjianto pun akhirnya dipukuli hingga mengalami bengkak di pipi sebelah kanannya. Coba bayangkan saja, kira-kira apa yang akan kalian lakukan kalau tiba-tiba ya ada seorang yang nyelonong masuk ke rumah kalian, terus mereka ini langsung melakukan pemukulan seperti itu. Apa nggak bahaya tuh? Ya jelas bahaya lah, bener gak? Dan terkait semua kejadian ini, apa yang diceritakan oleh Suparjianto itu ternyata diperkuat dengan bukti rekaman CCTV yang ada di rumah tetangganya. Jadi melalui rekaman CCTV tersebut ya, terlihat sangat jelas bahwa ada keributan yang terjadi di rumahnya. Ya jujur saja ya, saya gak habis pikir, masa ya gara-gara pasang bendera saja bisa sampai seperti itu. Bayangkan saja, lah ini apa-apaan coba? Apakah ini yang dimaksud akan dilacak by name by address oleh tim Prabowo Subianto? Ngeri sekali kan? Padahal ya katanya negara ini demokrasi, semua orang bebas untuk menentukan pilihan masing-masing. Tapi mengapa di saat ada yang memasang bendera partai sendiri, kok malah sampai dipukuli seperti itu coba? Lah ini kan parah sekali, bener gak? Masa cuma karena memasang bendera partai sendiri, dipasang di lingkungan kampung sendiri, malah dipukuli sampai lebam seperti itu coba. Terus demokrasi macam apa yang dimaksud oleh mereka selama ini? Coba demokrasi macam apa? Belum berkuasa saja, mereka ini sudah kayak gini otoriternya. Lah gimana kalau sampai berkuasa? Apa gak bahaya ta? Dan tolong dicatat loh ya, korban yang bernama Suparjianto ini lebamnya itu asli. Jadi bukan rekayasa seperti kasus hoax Ratna Sarumpait yang katanya dipukuli. Padahal aslinya itu habis operasi plastik. Ya, namun semua kejadian ini ternyata terduga pelaku pemukulan bernama Joko Santoso ini membantah. Jadi dia ini membantah tidak pernah melakukan pemukulan terhadap kader PDI Perjuangan bernama Suparjianto. Dia mengaku hanya mendatangi rumah terduga korban untuk menanyakan pemasangan bendera dan setelah itu pulang. Begitu katanya. Lah ini apa-apaan coba? Lawong dilihat dari bukti rekaman CCTV itu sudah sangat jelas sekali ada keributan. Bahkan banyak sekali tetangga yang berhamburan keluar mendatangi rumah terduga korban. Masa yang seperti itu masih diklaim tidak melakukan apa-apa coba? Lah ini kan parah sekali kalau menurut saya. Ya sekarang pertanyaannya begini, masuk akal nggak jika ketua DPC Gerindra ini tidak melakukan pemukulan? Terus mengapa ada keributan dan tetangganya ini berhamburan keluar mendatangi rumah Suparjianto?
Terus apakah lebam yang dialami oleh korban itu rekayasa seperti dulu waktu Prabowo Subianto ini mengumumkan kasus hoax Ratna Sarumpait dipukuli? Maaf ya, jangan pernah berpikiran bahwa semua netizen ini gampang untuk dibodohi. Jangan sampai berpikir seperti itu. Ya mungkin masih banyak yang ingat bagaimana ketika kasus hoax Ratna Sarumpait yang digebukin orang itu. Saya yakin teman-teman semua masih ingat kok. Ya, kasus hoax itu sempat viral dan menjadi pemberitaan nasional. Semua itu dikarenakan banyak sekali para elit oposisi yang ikut meramaikan kasus hoax Ratna Sarumpait saat itu. Ya, sebut saja elit-elit politisi itu adalah Fahri Hamzah. Kemudian ada juga Mardhani Alisera. Nah, keduanya itu sama-sama dari PKS. Tapi sekarang Fahri Hamzah ini sudah pisah karena sudah bikin partai baru. Nah, kemudian ada juga dari Partai Gerindra Fadly Zon. Bahkan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto juga ikut melakukan konferensi pers di hadapan para awak media. Luar biasa sekali kan? Ya coba bayangkan saja. Lah ini kan luar biasa sekali. Banyak yang menduga bahwa kasus hoax Ratna Sarumpait itu memang sengaja dimanfaatkan untuk menyerang pemerintahan Pak Jokowi saat itu. Namun sayang, tidak lama kasus hoax Ratna Sarumpait itu pun berhasil dibongkar oleh Dr. Tompi dan juga aparat kepolisian. Dan tidak ketinggalan juga netizen plus 62 juga ikut meramaikannya. Nah, setelah semua kebohongan mereka ini terbongkar ya, maka para elit-elit politik itu pun sibuk untuk cuci tangan. Ya seperti biasalah. Ya memang begitulah kalau kebusukan mulai terungkap. Semuanya ini pada sibuk untuk menyelamatkan diri. Nah, balik lagi ke soal dugaan pemukulan oleh Ketua DPC Gerindra terhadap kader PDI Perjuangan. Jadi ya, kabar terbarunya ini, kasus ini sudah dilaporkan ke pihak kepolisian. Bahkan dari hasil sidang Majelis Kehormatan Partai Gerindra juga telah memutuskan untuk memecat Joko Santoso dari jabatan sebagai Ketua DPC Partai Gerindra. Nah, yang membuat saya respect sekali adalah meskipun kader PDI Perjuangan ini telah dipukul hingga mengalami lebam di mukanya atau di pipi sebelah kanannya ya. Namun sedikit pun mereka ini tidak ada yang terprovokasi untuk melakukan aksi-aksi balasan. Nah, PDIP ini lebih memilih untuk menyelesaikan kasus tersebut melalui jalur hukum. Nah, inilah yang menurut saya langkah yang sangat-sangat tepat dilakukan oleh PDI Perjuangan. Apalagi ya saat ini sudah memasuki tahun-tahun politik. Jadi semua pihak ini harus saling menjaga kondisi supaya tetap aman, tenang, dan damai. Nah, jadi gimana? Setuju juga dengan pendapat saya? Ya silakan berikan komentarnya di bawah. Ya, saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di episode selanjutnya.
Ya, selamat datang di UTV Indonesia dan jumpa lagi bersama saya di program Dum Dum Show. Ya, kemarin ini ya, ada video viral seorang kader PDI Perjuangan yang diduga loh ya. Jadi dia ini diduga telah menjadi korban pemukulan oleh seorang anggota DPRD Kota Semarang, Jawa Tengah. Nah, dugaan pemukulan ini bermula ketika seorang anggota dewan yang juga diketahui sebagai ketua DPC Partai Gerindra Joko Santoso tidak terima adanya pemasangan atribut bendera PDI Perjuangan di sekitar lingkungan rumahnya. Nah, kader PDI Perjuangan yang melakukan pemasangan bendera ini adalah bernama Suparjianto. Jadi ya, sepulang dari kerja, Suparjianto ini ikut membantu teman-teman seprofesinya untuk memasang bendera. Namun sayang, setelah melakukan pemasangan atribut bendera, Suparjianto malah didatangi oleh ketua DPC Partai Gerindra di rumahnya. Coba bayangkan saja, ngeri sekali kan? Nah, tanpa permisi dan basa-basi ya, Suparjianto pun akhirnya dipukuli hingga mengalami bengkak di pipi sebelah kanannya. Coba bayangkan saja, kira-kira apa yang akan kalian lakukan kalau tiba-tiba ya ada seorang yang nyelonong masuk ke rumah kalian, terus mereka ini langsung melakukan pemukulan seperti itu. Apa nggak bahaya tuh? Ya jelas bahaya lah, bener gak? Dan terkait semua kejadian ini, apa yang diceritakan oleh Suparjianto itu ternyata diperkuat dengan bukti rekaman CCTV yang ada di rumah tetangganya. Jadi melalui rekaman CCTV tersebut ya, terlihat sangat jelas bahwa ada keributan yang terjadi di rumahnya. Ya jujur saja ya, saya gak habis pikir. Masa ya gara-gara pasang bendera saja bisa sampai seperti itu? Bayangkan saja, lah ini apa-apaan coba? Apakah ini yang dimaksud akan dilacak by name by address oleh tim Prabowo Subianto? Ngeri sekali kan? Padahal ya katanya negara ini demokrasi, semua orang bebas untuk menentukan pilihan masing-masing. Tapi mengapa di saat ada yang memasang bendera partai sendiri, kok malah sampai dipukuli seperti itu coba? Lah ini kan parah sekali, bener gak? Masa cuma karena memasang bendera partai sendiri, dipasang di lingkungan kampung sendiri, malah dipukuli sampai lebam seperti itu coba. Terus demokrasi macam apa yang dimaksud oleh mereka selama ini? Coba demokrasi macam apa? Belum berkuasa saja, mereka ini sudah kayak gini otoriternya. Lah gimana kalau sampai berkuasa? Apa gak bahaya ta? Dan tolong dicatat loh ya, korban yang bernama Suparjianto ini lebamnya itu asli. Jadi bukan rekayasa seperti kasus hoax Ratna Sarumpait yang katanya dipukuli. Padahal aslinya itu habis operasi plastik. Ya, namun semua kejadian ini ternyata terduga pelaku pemukulan bernama Joko Santoso ini membantah. Jadi dia ini membantah tidak pernah melakukan pemukulan terhadap kader PDI Perjuangan bernama Suparjianto. Dia mengaku hanya mendatangi rumah terduga korban untuk menanyakan pemasangan bendera dan setelah itu pulang. Begitu katanya. Lah ini apa-apaan coba? Lawong dilihat dari bukti rekaman CCTV itu sudah sangat jelas sekali ada keributan. Bahkan banyak sekali tetangga yang berhamburan keluar mendatangi rumah terduga korban. Masa yang seperti itu masih diklaim tidak melakukan apa-apa coba? Lah ini kan parah sekali kalau menurut saya. Ya sekarang pertanyaannya begini, masuk akal nggak jika ketua DPC Gerindra ini tidak melakukan pemukulan? Terus mengapa ada keributan dan tetangganya ini berhamburan keluar mendatangi rumah Suparjianto? Terus apakah lebam yang dialami oleh korban itu rekayasa seperti dulu waktu Prabowo Subianto ini mengumumkan kasus hoax Ratna Sarumpait dipukuli? Maaf ya, jangan pernah berpikiran bahwa semua netizen ini gampang untuk dibodohi. Jangan sampai berpikir seperti itu. Ya mungkin masih banyak yang ingat bagaimana ketika kasus hoax Ratna Sarumpait yang digebukin orang itu. Saya yakin teman-teman semua masih ingat kok. Ya kasus hoax itu sempat viral dan menjadi pemberitaan nasional. Semua itu dikarenakan banyak sekali para elit oposisi yang ikut meramaikan kasus hoax Ratna Sarumpait saat itu. Ya sebut saja elit-elit politisi itu adalah Fahri Hamzah. Kemudian ada juga Mardhani Alisera. Nah keduanya itu sama-sama dari PKS. Tapi sekarang Fahri Hamzah ini sudah pisah karena sudah bikin partai baru.
Nah, kemudian ada juga dari Partai Gerindra Fadlizon, bahkan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto juga ikut melakukan konferensi pers di hadapan para awak media. Luar biasa sekali kan? Ya coba bayangkan saja, lah ini kan luar biasa sekali. Banyak yang menduga bahwa kasus hoax Ratna Sarumpait itu memang sengaja dimanfaatkan untuk menyerang pemerintahan Pak Jokowi saat itu. Namun sayang, tidak lama kasus hoax Ratna Sarumpait itu pun berhasil dibongkar oleh Dr. Tompi dan juga aparat kepolisian. Dan tidak ketinggalan juga, netizen plus 62 juga ikut meramaikannya. Nah, setelah semua kebohongan mereka ini terbongkar ya, maka para elit-elit politik itu pun sibuk untuk cuci tangan. Ya seperti biasalah, ya memang begitulah kalau kebusukan mulai terungkap. Semuanya ini pada sibuk untuk menyelamatkan diri. Nah, balik lagi ke soal dugaan pemukulan oleh Ketua DPC Gerindra terhadap kader PDI Perjuangan. Jadi ya, kabar terbarunya ini, kasus ini sudah dilaporkan ke pihak kepolisian. Bahkan dari hasil sidang Majelis Kehormatan Partai Gerindra juga telah memutuskan untuk memecat Joko Santoso dari jabatan sebagai Ketua DPC Partai Gerindra. Nah, yang membuat saya respect sekali adalah meskipun kader PDI Perjuangan ini telah dipukul hingga mengalami lebam di mukanya atau di pipi sebelah kanannya ya. Namun sedikit pun mereka ini tidak ada yang terprovokasi untuk melakukan aksi-aksi balasan. Nah, PDIP ini lebih memilih untuk menyelesaikan kasus tersebut melalui jalur hukum. Nah, inilah yang menurut saya langkah yang sangat-sangat tepat dilakukan oleh PDI Perjuangan. Apalagi ya saat ini sudah memasuki tahun-tahun politik. Jadi semua pihak ini harus saling menjaga kondisi supaya tetap aman, tenang, dan damai. Nah, jadi gimana? Setuju juga dengan pendapat saya? Ya silakan berikan komentarnya di bawah. Ya, saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di episode selanjutnya.